Yang utama memang performa, kinerja, bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama. Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden, itu kewenangan Bapak Presiden. Ya tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan-masukan, tapi terkait dengan nama, karena ada aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, nah itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tanda-tanda alamnya itu menteri dari Nasdem misalnya tidak diundang dalam rapat terbatas soal bagaimana mengantisipasi kelangkaan bahan pokok kemarin itu. Kenapa yang hadir cuma Bulog, kenapa yang hadir itu cuma Menteri Perdagangan, padahal soal kelangkaan ketersediaan bahan pokok tentu sangat terkait dengan Menteri Pertanian misalnya. Semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya, agak sejuk kita begitu. Di berbagai kesempatan misalnya salah satu orang yang berada di inner circle kekuasaan politik, pemerintah Pak Muchtar Ngabalin misalnya, selalu mengatakan bahwa kalau tidak alarm melintang, hari Rabu akan diumumkan soal reshuffle. Kan itu Mas, tanda-tanda alam yang kita yakini bahwa soal reshuffle itu akan mungkin terjadi. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Nah, saya pikir itu yang mau kita capai, dan itu saya yakin ada, masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau, bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya, memang ada keikhlasan. Mantan Syahrul Yassin Limpo digoyang isu reshuffle tak diajak rapat dan dituding salah beri data ke Jokowi. Jakarta, Kompas.com, kursi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo agaknya tengah digoyang seiring dengan hembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet dalam beberapa waktu terakhir. Pada detik-detik terakhir menjelang hari Rabu Pon, hari di mana Presiden Joko Widodo kerap membuat keputusan penting, politikus Partai Nasdem itu tidak diundang rapat membahas pangan di Istana Kepresidenan Selasa dalam kurung 1/2/2023. Kemarin, berdasarkan pantauan Kompas.com, pejabat yang hadir di rapat terbatas itu antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama Bulog Budi Waisiso, dan Kepala Badan Pangan Ari Prasetyo. Ya, yang diundang saya cuma bertiga, urusan beras ya. Ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar, ujar Budi Silpasarapat. Nasdem tidak pusing menterinya dituding salah beri data ke Jokowi. Ia menjelaskan kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar. Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab atas menjaga kestabilan harga beras. Adapun Ari Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan. Saat ditanya alasan Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu. Purnawirawan Polri ini pun enggan berkomentar saat ditanya ketidakhadiran Syahrul ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu ini. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan itu dalam kurung reshuffle kabinet, tutur Budi. Jokowi pun mengamini penjelasan Budi mengenai alasannya tidak mengundang Syahrul dalam rapat tersebut. Oh, yang rapat langsung operasional langgan memang operasional lapangan mengenai operasi pasar. Operasi pasar urusannya badan, urusan logistik, dalam kurung Bulog, ujar Jokowi selepas menghadiri peringatan HUT PSI Selasa malam. Urusannya dengan Bulog, dengan Badan Pangan Nasional, dengan Menteri Perdagangan karena perdagangan, kata dia. Syahrul Yassin Limpo kerap menjadi sasaran kritik oleh elit-elit PDI Perjuangan.
partai pemilik suara terbanyak di barisan koalisi pendukung pemerintah, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi 6, Jarod Saiful Hidayat misalnya pernah belak-belakan bahwa kinerja Sahrul dan kolonnya asal Nasdem, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, harus dievaluasi. Karena saya di Komisi 6, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi. Terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi, kata Jarod 3 Januari 2023 lalu.